Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaifur Rahman MPD dan Bapak Reza Restu Pauji SPD MHUM sebagai dosen pengampu mata kuliah drama. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan materi tentang struktur dan makna dalam drama atau teater. Baik, langsung saja ke penjelasan pertama tentang definisi drama yang akan disampaikan oleh Siti Nur Jamilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang drama. Drama merupakan salah satu dari bentuk karya sastra yang menggambarkan dan mengilustrasikan kehidupan dengan menyampaikan konflik dengan melalui dialog. Nah, menurut Hasanuddin, drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan perilaku. Drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Jamilah. Materi selanjutnya yaitu tentang tema dan alur yang akan disampaikan oleh Salsabila Puspita. Kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema. Jadi, tema merupakan ide pokok atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karya, seperti tulisan, presentasi, atau karya seni. Jadi, inti dari tema yaitu apa yang ingin dikomunikasikan atau disampaikan melalui suatu karya. Contohnya, tema tentang kemanusiaan, nasionalisme, kasih sayang, dan sebagainya. Tergantung apa yang akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan keselesaian. Kemudian selanjutnya ada jenis alur, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada alur maju. Alur maju yaitu penceritaan dari peristiwa yang paling awal sampai terakhir. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur yaitu penceritaan dari peristiwa yang paling akhir kemudian berbalik ke awal. Kemudian yang terakhir ada alur campuran, yaitu penceritaan dari alur maju dan alur mundur. Adapun bagian-bagian dari alur itu ada 6. Yang pertama ada tahapan awal. Biasanya di tahap ini yaitu pengenalan tokoh, cerita, latar, serta perwatakan. Kemudian yang kedua itu permunculan konflik. Dalam tahap ini, penonton akan diajak pada pengenalan konflik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu ada komplikasi. Nah, pada tahap ini terjadi konflik yang banyak yang disebabkan oleh tokoh pendukung dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada klimaks. Klimaks yaitu puncak dari konflik yang banyak ketegangan yang akan terjadi. Kemudian yang kelima itu ada resolusi, yaitu menuju jalan keluar dari setiap konflik. Yang terakhir itu ada akhir dari tahap, yaitu the ending of story, merupakan akhir dari cerita. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Salsabila Puspita. Materi selanjutnya yaitu tentang latar yang akan disampaikan oleh Vika. Kepadanya dipersilahkan. Nah, struktur drama selanjutnya yaitu latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, ruang, dan waktu di dalam naskah drama. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama seperti di Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah latar budaya, yaitu penggambaran budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa di dalam drama. Misalnya dalam budaya masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Vika. Materi selanjutnya yaitu tentang tokoh dan penokohan yang akan disampaikan oleh Nanda. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur drama yang keempat, yaitu tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh ialah pelaku yang memerankan seorang karakter dalam cerita. Tokoh pada cerita harus menganggap dirinya sebagai manusia apa adanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh poster dalam Panka Pratiwi Hidayanti tahun 2009. Nah, biasanya para tokoh itu memerankan sesuai dengan teks naskah yang ada, akan tetapi ada juga yang menggunakan cara dengan melakukan improvisasi. Nah, tokoh dalam cerita itu memiliki variasi fungsi ataupun peran, mulai dari peran utama, peran penting, peran agak penting, sampai sekedar pengembara saja. Berdasarkan perannya dalam sebuah cerita drama, menurut Waluyo dalam Kartika tahun 2012, mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh dalam drama itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan perannya terhadap jalan cerita, dan yang kedua berdasarkan perannya dalam lakon serta fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan perannya terhadap jalan cerita. Yang pertama, tokoh protagonis atau yang kita sebut dengan tokoh baik, yaitu tokoh yang mendukung cerita dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu yang sering kita sebut dengan tokoh jahat, merupakan tokoh yang menentang cerita. Kemudian yang ketiga yaitu ada tokoh pritagonis, yaitu tokoh yang membantu, baik itu membantu tokoh protagonis ataupun tokoh antagonisnya. Kemudian berdasarkan perannya dalam lakon serta fungsinya, ada tiga. Yang pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Tokoh sentral merupakan biang keladi dalam sebuah pertikaian. Dalam hal ini, tokoh sentral adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang kedua yaitu tokoh utama, merupakan tokoh pendukung atau penentang dari tokoh sentral. Dapat juga sebagai medium atau perantara dari tokoh sentral. Biasanya tokoh ini merupakan tokoh tritagonis. Kemudian yang ketiga, tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap ataupun tambahan dalam mata rangkaian cerita. Kemudian struktur drama yang terakhir, yang kelima, yaitu penokohan. Apa sih penokohan? Penokohan merupakan pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita atau menggambarkan watak-watak setiap tokohnya. Nah, istilah lain dari penokohan adalah karakterisasi atau perwatakan, yaitu cara seorang penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Kemudian, menurut Makwa dalam Afisa tahun 2014, menjelaskan bahwa perwatakan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perwatakan secara langsung, dan yang kedua, perwatakan secara tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perwatakan secara langsung. Perwatakan secara langsung menurut Afisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengarang menggambarkan sendiri karakter tokoh yang ada dalam cerita. Yang kedua, perwatakan tokoh digambarkan oleh tokoh yang lain. Kemudian yang ketiga, tokoh menggambarkan karakteristiknya tersendiri. Nah, selanjutnya ada perwatakan secara tidak langsung. Menurut Makwa dalam Afisa tahun 2014 terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari bahasa perilaku akan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang kedua, dari cara bertindak atau tingkah laku menjadi ciri yang jelas dari tokoh tersebut. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang makna atau gagasan yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada makna atau gagasan. Makna atau gagasan dalam drama atau teater seringkali mencerminkan aspek-aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat universal maupun yang bersifat spesifik pada konteks budaya tertentu. Makna atau gagasan dalam drama atau teater bisa sangat bervariasi, tergantung pada karya spesifik dan konteks budaya di mana karya tersebut dibuat. Adapun beberapa contoh tema drama antara lain kemanusiaan, nasionalisme, kasih sayang, persahabatan, dan sebagainya. Hal pertama dan yang terpenting dari sebuah drama adalah tema. Maka dari itu, tema harus diperhatikan dan diprioritaskan saat hendak membuat drama atau teater. Sekian, kembali ke moderator. Selesai sudah pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan
Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak dan dialog. Drama dipentaskan di atas panggung oleh para aktor dan aktris. Penokohan, tema, dan makna dalam drama sangat penting dalam membentuk struktur dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Melalui tokoh-tokoh, tema, dan makna yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Drama mampu mencerminkan kehidupan manusia dan menyampaikan pesan-pesan yang mendalam kepada penonton. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.